Nah untuk ini kalau saya lihat sih lebih seperti penggambaran tupai ya. Tupai. Ini salah satu kesayangan juga, bentuknya seperti Ganesha guys. Wah ini keren banget. Apakah semua di era hari ini itu semua empu pakai besi aji? Nah ada satu lagi teman-teman pusaka yang saya mau review. Ini kesayangan banget ini. Lagi apa kok? Sekarang bikin video kok. Gini sih Aduh, halo guys. Waduh, semangat banget nih anak-anak bikin video nih kayaknya. Ini kita lagi lagi bersih-bersih cincin kuno. Jadi buat teman-teman mungkin yang koleksi cincin kuno pun sama seperti pusaka guys. Jadi perlu perawatan khusus juga supaya sama seperti pusaka dia bisa tetap terawat. Untuk cincin kuno yang biasa saya lakukan perawatannya adalah karena kita nggak mau untuk ini ya, nggak mau untuk dibersihkan. Jadi ada beberapa cincin kuno yang memang saya biarkan seperti apa adanya seperti ini. Cuman kalau dibiarkan kusam seperti ini, maka nggak akan kelihatan bagus-bagusnya guys. Jadi kalau cincin kuno itu kita bersihkan dengan jeruk atau dengan secara paksa, maka dia pun nggak jadi kelihatan kuno lagi dan nggak cukup bagus. Jadi saya kasih contoh ke teman-teman. Ini adalah cincin kuno yang dulu kita dapatnya hitam seperti ini ya. Ini temuannya seperti ini dulu waktu ditemuin. Nah kalau kita bersihkan pakai jeruk atau pakai asam, dia akan patinanya semuanya akan hilang. Tapi dia akan jadi seperti ini nih. Saya nggak terlalu suka dengan cincin atau benda yang kuno yang patinanya hilang semua, jadi kayak kehilangan kesan tuanya. Jadi saya lebih suka untuk biarkan apa adanya seperti ini. Jadi dia secara patina dia tetap, tapi dia lebih bersih guys. Jadi salah satu caranya adalah kalau kita punya cincin kuno seperti ini yang masih patinanya asli, kita kasih minyak aja. Ini kita pakai minyak yang kita punya khusus untuk oles pusaka juga. Nah ketika dia dikasih minyak, memang nggak instan langsung bersih ya, tapi berangsur-angsur kotoran-kotoran atau kadang-kadang masih ada pasir-pasirnya, sama seperti ini. Ini masih ada pasir-pasirnya guys. Nah ini kita nggak mau taruh langsung di cairan asam, dia pasti akan rontok semua. Tapi akhirnya nggak bagus juga, karena akhirnya jadi ngedop seperti ini dan semua patina tuanya itu jadi hilang gitu loh. Nah yang saya lakukan adalah kita minyakin aja dengan minyak, ini minyak melati ya, yang biasa kita pakai untuk keris juga, seperti ini. Nanti secara perlahan-lahan pasir-pasirnya atau patina-patina yang tidak diperlukan itu akan rontok sendiri guys. Nah ini kalau saya lebih suka dengan cara seperti ini ya. Mau bantuin Dik? Ayo Dik, bantuin Dik, sini Dik. Dika ini juga hobi ini nih, hobi cincin-cincin kuno nih Dika nih. Nah ini seperti ini nih guys. Ini masih kelihatan ya, ada pasir-pasirnya di sela-selanya ini. Kita memang biarkan seperti apa adanya, dan kita minyakin supaya minyaknya merasuk ke pasir-pasir yang di tengahnya, dan akhirnya nanti akan bersih seperti ini guys. Ini saya sering pakai, saya suka banget pakai ini. Ini sangat unik banget cincin ini. Jadi dia penggambaran seperti candi dengan formasi mandala guys, atau 4 penjuru ya, 4 penjuru dengan pancernya yang di tengah. Ini bagus banget. Kita bersih-bersih cincin Dik hari ini Dik. Wah, aku bawa senjata sendiri Dik. Oh iya siap. Ambil kursi Dik. Oh ini juga bagus nih. Ini juga mandala. Cuman ini mandalanya ada bunga ya. Di tengah-tengah sini ada bunga. Tapi kalau ini lebih ke stupa. Jadi lebih penggambaran candi yang di daerah Jawa Timur itu dikenal dengan formasi mandala guys. Ini kita minyakin aja Dik, supaya kotoran-kotorannya itu kayak tanah-tanah atau yang kita nggak perlukan itu bisa luntur Dik. Karena ini saya yang unik mau... ini Pak. Unik ya? Tapir ini. Masa? Iya. Wah aku ya baru tahu, ada gambar tapir ya? Iya. Oh bukan, ini terenggiling bro? Terenggiling. Oh iya. Terenggiling. Ini kayak gambar terenggiling guys, saya juga nggak perhatiin. Makanya cincin kuno itu unik-unik ya Dik ya. Kadang-kadang kita nggak nyangka bentuknya kayak gimana, tiba-tiba keluar motif-motif yang unik. Nah kita nggak kepikiran nih. Awalnya saya pikir cuman
cuman motif-motif bunga aja kan. Ternyata gambarnya terenggiling. Ini ada kepalanya, ini ada ekornya terenggiling di sini. Oh, memang terenggiling zaman dulu hidup di Jawa, Dik. Iya. Sampai hari ini pun masih ada ya di Jawa terenggiling ya. Nah, ini beberapa koleksi cincin-cincin kuno saya yang motifnya juga unik-unik. Ini salah satu kesayangan juga. Bentuknya seperti Ganesha, guys. Wah, ini keren banget. Ini full perak. Ini saya dapetin udah lama banget dari Mas Roni nih dulunya. Dan ini kita kumpulin bukan satu hari, kita langsung dapat segini banyak. Jadi guys, kita dapat dikit 2, 3 dikumpulin sampai jadi satu, lama-lama jadi banyak. Mantap nih. Nah, ini salah satu yang unik juga. Ini saya belum pernah pakai, makanya dia masih patina hitam, masih patina aslinya. Ini modelnya seperti kobra, guys. Mungkin ini dulu yang punya pengikut dari Hindu Siwa ya. Karena penggambaran kobra sendiri sering kita temukan di Linggayoni pada candi. Yang di bawah itu penggambaran kobra. Jadi itu menunjukkan bahwa kepercayaan daripada era pada saat cincin ini dibuat, guys. Jadi masih masuk pada kepercayaan Hindu Siwa. Mantap ini. Ini bagus. Nah, ini yang paling unik nih, Dik. Saya punya 2, Dik, yang unik. Ini yang mungkin orang lain nggak ada yang punya nih. Nggak ada yang punya, pasti. Ini unik banget. Ini masih aslinya, masih patinanya asli. Saya memang nggak pernah saya apa-apain, dan cincin seperti ini memang nggak terlalu enak untuk dipakai ya, Dik ya. Nggak mungkin kita pakai kayak gini kan. Tapi mungkin pada eranya ini dipakai di upacara-upacara atau hari-hari besar tertentu, Dik. Kalau saudara-saudara kita di Bali ya, itu masih kalau hari upacara terbesar di hari-hari tertentu itu menggunakanlah atribut-atribut ya, yang memang dipakai di upacara tertentu. Itu penggambaran dari berbagai macam simbol, guys. Nah, ini simbol yang ada di sini adalah simbol seperti apa sih ini? Seperti merak ya, Dik ya? Merak. Simbol seperti merak. Wah, detail banget. Ini ukirannya detail banget, dan ini kayak tupai, Dik. Nah, merak ini kalau di dalam kepercayaan Hindu itu saktinya Dewa Brahma. Kalau Siwa saktinya adalah Lembu Nandi, kayak gitu ya. Tunggangannya gitu kan. Tapi kalau untuk ini, kalau untuk merak itu biasanya digambarkan di dalam tunggangannya Dewa Brahma. Nah, untuk ini kalau saya lihat sih lebih seperti penggambaran tupai ya. Tupai. Tapi kalau dari depan ada kelihatan seperti buaya ini, Pak. Ya mungkin. Tapi kalau dilihat dari ekornya, ini penggambaran seekor tupai yang mana kita kenal di dalam dunia ini agama Hindu itu adalah saktinya dari Dewa Kuera. Dewa rezeki. Ya, itu biasanya dipegang di tangannya gini. Ini penggambaran dari tupai. Jadi pasti ada arti-artinya di dalam ini. Nah, ada beberapa gambar yang kita lihat seperti gambar simbol. Nah, simbol ini unik karena dalam simbol ini pasti setiap simbol itu pasti memiliki arti, guys. Dan artinya itu kadang-kadang kita di era sekarang ini kita udah mulai kehilangan jejak untuk bisa menyusuri arti-arti yang tertera di simbol-simbol ini, Dik. Makanya mungkin kalau ada teman-teman yang menguasai tentang sandi-sandi kuno atau tulisan-tulisan kuno, Pallawa ini ya, itu mungkin bisa membantu kita untuk mengartikan apa yang tertera di dalam simbol-simbol di cincin-cincin yang luar biasa ini, guys. Karena kalau kita perhatikan, pasti orang zaman dulu kalau bicara tentang sesuatu yang dicurahkan di dalam suatu benda, apalagi benda yang berupa perhiasan, itu pasti memiliki arti yang dalam gitu ya. Nah, kita sendiri masih punya keterbatasan untuk menerjemahkan arti daripada simbol-simbol di cincin-cincin ini. Ada yang simbolnya unik juga nih, kayak gini-gini nih, Dik. Ini simbolnya ini, kelihatan nggak sih? Kalau teman di kamera kelihatan nggak detailnya? Nanti diambil detailnya ya, bisa ya. Nah, simbol-simbol ini pasti ada sesuatu yang maksud tertentu nih yang kayak ini unik. Ada simbol-simbol unik yang tertera di sini. Oke, kita sambil Dika bersih-bersih, saya mau review ada beberapa pusaka yang sebenarnya saya lagi unboxing. Kan kita dapat datang barang, kita unboxing untuk koleksi kita ya.
Tapi ini adalah pusaka yang kita akan kirim ke sahabat kita yang ada di Jakarta, guys. Jadi sebelum saya kirim ke Jakarta, mungkin ada lebih bagusnya untuk kita review ya buat teman-teman. Ini adalah yang dinamakan dengan pedang larbango deh. Larbango. Iya, kayak bulunya Kayak bangau. bulunya burung ya atau bangau ya. Nah, jadi Larbango. kalau kita lihat di candi-candi itu, di Borobudur ada, di Candi Sukuh ada, itu penggambaran dari senjata-senjata tradisional pada era itu, abad ke-12, abad ke-13, bahkan abad yang ke-9 pun, itu ada penggambaran senjata yang menyerupai daripada pedang ini, Dik. Persis seperti ini, dan ini juga adalah pedang yang kita temukan juga di daerah Sungai Berantas. Ini. Jadi dulu nggak ada warangkanya, ini cuman bilanya aja, patinanya tebal banget, dan ini kita berhasil bersihkan. Dan kebetulan dari segitu banyak larbango yang saya punya, ini salah satu yang paling utuh, Dik. Paling utuh. Jadi saya punya ada mungkin 7 atau 8 larbango yang ada di rumah, tapi ini yang paling panjang, paling utuh, dan paling bagus. Dan ini saya percayakan pada sahabat kita yang ada di Jakarta. Ini eranya era Ini berapa? masuk ke era Kabudan, jadi sebelum Majapahit. Dik. Sebelum Majapahit. Karena waktu di era Majapahit itu udah ada yang bentuknya lebih ke arah pedang suduk. Oh iya. Jadi udah bentuknya nggak lencir gini, tapi ini lebih tua lagi daripada tua lagi. Majapahit. Jadi kemungkinan abad ke-9 sampai abad ke-12. Jadi kalau masih utuh itu sangat bersyukur. Oh, itu menunjukkan bahwa tingkat dari ini ya, tingkat dari besinya, tempatnya. tempa besinya itu luar biasa. Nah, inilah cara kita merawat pusaka-pusaka termasuk dari cincin-cincin kuno yang kita temukan. Jadi, apapun benda yang kita dapatkan, benda yang bersejarah, itu kita tetap harus kita rawat dengan baik, guys. Karena ini merupakan titipan ya dari leluhur kita, supaya minimal di tangan kita itu jangan sampai rusak. Betul nggak, Dik? Benar. Karena kalau kita biarkan tidak terawat, akhirnya ya lambat laun akan rusak juga. Akan gitu ya. rusak dan tidak akan pernah ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, dan akhirnya kehilanganlah jejak sejarah kebesaran daripada leluhur kita masa lalu. Nah, ini Dika lagi minyakin sebelum kita kirim, dan ini merupakan bukti sejarah bahwa pedang di era Majapahit yang kita punya, bahkan era sebelum Majapahit itu mempunyai bentuk yang begitu unik yang nggak dimiliki oleh kebudayaan di daerah lain, guys. Jadi seni tempanya juga sangat luar biasa, bisa bertahan hingga berabad-abad ya. Sampai hari ini kita mengenal dengan namanya pedang larbango ini, guys. Ini bagus banget. Kita ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman, kita jawab ya, bro ya. Sambil video kita jawab pertanyaan kayaknya. Saya ada beberapa pertanyaan yang tadi waktu nganggur-nganggur saya coba save. Ada pertanyaan dari Gus Saini. Salam budaya Om. Ini saya Putra Tuban. Nanya sedikit, apakah semua pusaka atau keris dibikin dari meteorit? Dan apakah semua keris punya pamor? Terima kasih jawabannya. Nah, ini menarik sekali. Karena kita mengenal di dalam pusaka itu, salah satu dari bagian dari pusaka itu adalah senjata tradisional. Karena pusaka itu bukan cuman keris atau pedang, guys. Pusaka itu bisa berupa banyak benda yang lain yang bersejarah. Ya, contohnya kereta yang pernah dipakai oleh Sri Sultan itu termasuk salah satu pusaka juga. Karena itu adalah benda bersejarah yang dipakai di suatu kejadian tertentu khusus gitu kan. Khusus. Kita mengenal juga di era sekarang ada sangsaka bendera merah putih itu termasuk pusaka juga. Dengan macam-macam sama itu ya. Macam-macam. Itu dijaga satu negara itu kan. Nah, salah satu bagian kecil dari pusaka adalah senjata tradisional. Tapi tidak semua senjata tradisional itu adalah besi aji.
Nah, ada ya di dalam dunia pusaka itu ada yang namanya gaman atau senjata biasa. Tapi ada yang juga dinamakan pusaka yang dalam arti adalah besi aji nih. Besi aji. Besi aji itulah besi yang mempunyai ajian. Besi yang kalau bilang aji itu kan berarti sesuatu yang memang besi yang dikhususkan dikeramatkan buat benda tertentu. Ya, besi yang mempunyai kekuatan lah. Kekuatan. Kita bicara tentang besi yang aji. Mempunyai ajian gitu ya. Nah, besi aji itu adalah besi yang mempunyai dua macam material secara umum, yaitu besi yang terdiri dari benda yang turun dari langit dan besi yang didapat dari inti bumi, yaitu yang dinamakan dengan besi aji. Nah, ketika dua elemen ini ditempa menjadi satu dengan ritual tertentu dan dengan kehebatan dari empu yang membuat, akhirnya menjadilah yang namanya pusaka besi aji atau tosan aji. Tosan aji itu kan besi yang keras ya, benda yang keras itu kan tosan aji. Nah, apakah semua keris atau semua pusaka tosan aji itu memiliki pamor? Ada yang kelihatan berpamor, ada yang enggak. Contohnya seperti ini, Dik. Ini kelihatannya seperti tidak ada pamor. Iya. Tapi kalau kita perhatikan dengan detail, itu ada serat-serat kecil tertentu yang juga ada kandungan meteorit di dalamnya, Dik. Jadi nggak sembarangan. Coba kalau kita nanti teman-teman coba zoom ya. Bahkan di betok pun atau di besi yang kelihatannya kelengan itu ada serat-serat yang memang ada terkandung pamor di dalamnya. Nah, itu kehebatan dari empu yang buat dulu. Mungkin memang besinya memang dibuat dengan pamor yang dilebur menjadi satu dengan besi yang inti bumi itu. Kehebatan Indonesia. Mantap guys. Makanya ada pedang yang dipakai untuk berburu yang nggak ada pamor. Tapi itu akhirnya bukan menjadi besi aji. Itu hanya senjata untuk peralatan biasa gitu kan. Tapi kalau sudah berpamor, sudah ada kandungan dari meteoritnya, udah mulailah menjadi besi aji. Nah, apakah semua di era hari ini itu semua empu memakai besi aji? Enggak. Enggak semua, Dik. Kenapa? Ya, karena untuk bahan besi aji sendiri sulit sekali sekarang mungkin, Pak. Meteor sendiri sangat sulit gitu ya. Kadang-kadang untuk kualitas yang istilahnya bukan kualitas yang tinggi, akhirnya digunakanlah bahan-bahan dari besi yang lain. Jadi nikel, dari besi-besi Tapi untuk tingkat kesamaan apa? Kualitas untuk tahan lamanya atau apa itu sama? Kalau soal kualitas tahan lamanya sama, tapi kalau apakah ditanya itu besi aji apa bukan ya bukan. Ya. Jadi makanya kenapa kita melestarikan, kalau kita mau bicara tentang pusaka yang mempunyai nilai spiritual, harusnya kita cari pusaka yang sepuh. Karena pada era itu orang masih menggunakan kandungan dari meteorit yang asli. Oke, gitu. sekarang. Jadi tapi jangan salah juga, ada beberapa empu-empu yang luar biasa di era sekarang yang masih menggunakan meteorit juga. Meteorit itu mungkin sangat disimpan sekali ya Pak ya besinya. Iya, dan itu masih kalau di keraton-keraton itu kan pakai apa? Ada batu meteor yang besar tuh di Surakarta itu, kayak Kanjeng Sang Pamor itu. Itu masih ada sampai sekarang, segede gini. Batu meteor masih sering dicicilin dikit-dikit dengan upacara tertentu di era tertentu. Mereka masih dipakai untuk bahan daripada pamor. Dan di empu-empu yang mempunyai pakem yang masih pakem lama itu masih digunakan, Dik. Dan itu harganya nggak murah. Makanya harga keris bisa nyampe masih ratusan bahkan miliaran gitu kan. Jadi itulah, guys. Jadi keris belum tentu adalah besi aji gitu ya. Tapi keris yang mempunyai pamor yang dari dua bahan besi adalah besi aji. Oke. Ini yang kita review buat teman-teman. Jadi ini yang namanya pedang Larbango, guys. Ini pedang yang bersejarah yang
untuk cari yang panjangnya masih utuh segini dan bilanya masih utuh ini susah banget, Dik. Masih komplit. Masih komplit. Saya ada beberapa di rumah udah gripis ini, ada yang kalah. Tapi ini masih sangat bagus. Dan ini saya hadiahkan ke teman kita yang ada di Jakarta. Nah, ada satu lagi teman-teman pusaka yang saya mau review. Ini kesayangan banget ini. Saya tahu itu. Ini kesayangan banget nih. Makanya sebelum saya pindahkan ke sahabat kita yang ada di Jakarta, saya pengen review buat teman-teman pusaka yang menjadi salah satu kesayangan ini, guys. Mantap. Ini masuk dapur ini ya, dapur Sepang. Spang. Ya, dapur Sepang itu ada yang beranggapan dapur Sepang itu untuk cari istri dua, Dik. Gitu. Bisa berarti. Aku kapan duit. Iya, itu kan anggapan orang. Tapi yang aslinya dapur Sepang sendiri itu adalah pusaka untuk membawa pemimpin itu menjadi pemimpin yang adil gitu. Untuk punya istri dua juga harus adil kan, Dik. Kalau nggak adil nggak dapat izin, Dik. Ayo, katanya. Kita cari yuk. Enggak. Ini aja ya, guys ya. Jadi sebenarnya keris Sepang sendiri mempunyai arti yang sangat luas. Keris Sepang itu adalah dapur yang dibuat waktu empu yang membuatnya itu berdoa supaya pemimpin siapapun yang membawa pusaka ini itu bisa menjadi pemimpin yang bisa mengayomi seluruh rakyatnya. Dan bisa adil dimanapun dia berada. Sepang itu kan dua ya, Pak. Dua ya? yang di dalam seimbang. rumah, dua yang di seimbang. luar. Nah, gitu. Jadi dalam hidup kita juga kadang-kadang kita itu dihadapkan dengan situasi di mana kita disolimi juga kan. Nah, itulah, Pak. Ya kan? Kita diperlakukan secara tidak adil. Tidak adil. Nah, keris Sepang ini juga atau tombak Sepang ini juga adalah tombak yang membantu kita untuk kita bisa mendapatkan keadilan dimanapun kita berada. Istimewa. Jadi jangan sampai kita ini diperlakukan dengan tidak adil kayak gitu ya. Sedangkan di daerah sini ini ada yang dinamakan Kanotinanding. Kanotinanding itu adalah dua kembang kacang yang saling berlawanan. Nah, Kanotinanding ini ada yang mengartikan seperti Karno yang sedang bertanding sebenarnya. Karno itu adalah kesatria ya, yang sedang bertanding. Tapi sebenarnya di dalam pengertian yang lebih dalam, Kanotinanding ini adalah pusaka yang mengajarkan kita untuk bukan kita bertanding terhadap satu sama lain kita, tapi mempunyai satu pertandingan itu yang ada di dalam diri kita. Oh, melawan diri kita sendiri. Jadi sesuatu yang mempunyai makna bahwa orang hebat itu bukan orang yang bisa mengalahkan orang lain, tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Mengontrol diri sendiri. Mengontrol diri sendiri, mengalahkan hawa nafsunya, ya kan, menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Itu yang kadang sulit itu. Nah, ya sulit. Makanya harus punya keris Kanotinanding. Harus punya. Harus Oke. punya. Besok beli, guys. Ya, dan ini dari reliefnya ada lambang keraton ya. Lambang keraton. Ada lambang keratonan di sini dan di atasnya ini ada lu 13, guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Jadi lu 13 kita juga mengartikan sebagai sangklat atau pusaka yang bisa menghalau dari pakewo. Atau menghalau apa sih pakewo itu? Permasalahan ya. Masalah. Nasib sial, bencana. Jadi ini adalah pusaka yang sangat lengkap di dalam tuahnya, yaitu bagi seorang pemimpin yang bisa menjadi pemimpin yang adil dan juga bisa mengalahkan diri sendiri dan bisa menghalau segala mara bahaya. Mantap ya? Hebat. Zaman dulu benar-benar hebat. Hebat ya? Hebat. Dan satu istilahnya dalam satu bentuk pusaka aja kita bisa diajarkan secara kita pribadi itu menjadi orang yang lebih baik gitu. Minimal kita tahu sesuatu yang baik. Nah, dalam prosesnya kita menjadi seperti itu kan. Prosesnya itu yang sulit. Benar, prosesnya sulit, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Ya kan? Mantap ya, Dik ya. Mantap Semoga sekali. ini bisa menjadi berkat buat sahabat kita yang ada di Jakarta. Nih, sayangan ini. Mantap. Oke, teman-teman, itu tadi review kita sama Mas Dika
Semoga teman-teman terhibur dan semoga kita terus mencintai peninggalan-peninggalan budaya dan kita tetap semangat untuk Melestarikan budaya. melestarikan dan mencintai Indonesia ya, Dik, ya? Mencintai Indonesia. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya.